Selama Belt to South Cooperation, dalam website UN News pada 2019, kerjasama Selatan-Selatan mengacu pada kerjasama teknik antar negara berkembang di dunia selatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sekjen PBB pada November 2018, hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dalam hal pertukaran ilmu pengetahuan, informasi, sumber daya, teknologi, keterampilan, inisiatif pada bidang tertentu, seperti pembangunan pertanian, hak asasi manusia, urbanisasi, kesehatan, perubahan iklim, dan lainnya. Lebih lanjut, Antonio Guterres menyebutkan bahwa agenda for Sustainable Development pada 2030 tidak dapat tercapai tanpa adanya ide, energi, dan keterlibatan atau progres yang berjalan di negara-negara selatan. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerjasama Selatan-Selatan merupakan bentuk kerjasama yang diinisiasi dan dilaksanakan oleh negara-negara berkembang atau selatan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan mereka. Namun, perlu diingat bahwa terdapat negara-negara berkembang yang bukan berada di wilayah selatan, yaitu negara-negara berkembang yang dulunya berada di bawah Uni Soviet di wilayah Eropa Utara. Kedua, apa terbelakang terbentuknya South-South Cooperation ini? Lahirnya kerjasama ini dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara dunia ketiga pasca dekolonialisasi untuk memainkan peran yang lebih signifikan di ranah internasional. Selain berguna untuk membantu peningkatan kapasitas negara-negara berkembang, KSS juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antar negara-negara selatan sekaligus memperkuat posisi tawarnya dalam tata kelola global yang didominasi oleh negara maju. Dalam kajian mandiri yang diterbitkan oleh Kemenlu pada tahun 2016, perkembangan KSS dapat dikategorikan dalam 4 periode. Periode pertama ditandai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana muncul pembentukan identitas nasional pasca kemerdekaan negara-negara selatan, sekaligus menjadi momen berakhirnya kolonialisasi. Untuk memperkuat identitas nasional, negara-negara yang baru merdeka berusaha untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Pada periode kedua, tepatnya antara tahun 1955 hingga tahun 1970, mulai terjadi pembentukan identitas politik kolektif. Misalnya, Konferensi Asia Afrika atau KAA yang diselenggarakan di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini menjadi titik balik esensial bagi pelembagaan identitas selatan yang selama ini telah dibentuk oleh negara-negara berkembang secara independen. Selanjutnya, periode ketiga adalah periode kebangkitan KSS yang mana sebelumnya relatif hanya bersifat politis, namun sudah mulai meluas ke arah kerjasama ekonomi dan pembangunan. Meskipun pada tahun 1970-an dunia mengalami krisis ekonomi terutama krisis minyak, namun negara-negara selatan tetap mengintensifkan kerjasama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara masing-masing. Adanya fleksibilitas dalam perjanjian kerjasama antar negara selatan menjadi salah satu faktor pendorong penguat hubungan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lalu pada periode terakhir, pada periode keempat, terjadi intensifikasi kerjasama multilateral yang mempresentasikan upaya peningkatan KSS ke arah yang lebih progresif. Periode ini dimulai semenjak tahun 2000-an, yang ditandai dengan diadopsinya The Havana Plan of Action sebagai bentuk penguatan KSS selanjutnya. Adanya Millennium Development Goals atau MDGs demi penanganan kemiskinan dan promosi pembangunan berkelanjutan yang saat ini dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs semakin mendorong KSS dalam mencapai atau implementasi agenda pembangunan. Selanjutnya, bagaimana kerjasama Selatan-Selatan membantu negara berkembang mengejar ketertinggalannya? Sejauh ini, aksi atau kegiatan yang telah dilakukan dengan adanya KSS ialah berupa pemberian bantuan keuangan, alih atau pertukaran teknologi, dan kerjasama-kerjasama dalam berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, antar negara berkembang atau negara selatan, sehingga dapat mengejar ketertinggalan mereka terhadap negara-negara North atau negara maju.
Perkembangan KSS ini tidak dapat dilepaskan dari upaya-upaya PBB dalam membantu negara-negara berkembang atau negara-negara selatan mengatasi ketertinggalannya. Hal ini secara konkret dapat kita lihat pada terbentuknya Buenos Aires Plan of Action pada tahun 1978 yang menjadi tonggak bagi Technical Cooperation Among Developing Countries atau kerjasama teknik antar negara berkembang. Kerjasama ini pada dasarnya bertujuan untuk percepatan kemandirian pembangunan di negara-negara berkembang. Contoh pelaksanaannya di Indonesia yaitu Indonesia memberikan bantuan luar negeri sebagian besar berupa pengiriman tenaga ahli, pemberian pelatihan pengembangan kapasitas, dan bantuan alat-alat ke negara-negara tertentu. Meskipun bukan dalam bentuk uang, namun bantuan semacam itu tetap dapat disebut sebagai bantuan luar negeri karena masing-masing bantuan memiliki nilai. Indonesia juga memberikan bantuan berupa alat-alat. Contohnya, Indonesia memberi bantuan traktor tangan buatan dalam negeri kepada negara Vanuatu. Tercatat pada tanggal 10 Februari 2014, Indonesia memberikan bantuan traktor tangan sejumlah 25 unit kepada Vanuatu untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dan ada kemungkinan pemerintah Vanuatu akan membeli traktor dari Indonesia. Memberikan bantuan juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkenalkan produk dalam negeri ke luar negeri. Tidak hanya itu, tercatat selama tahun 2016 terdapat 51 program yang diberikan Indonesia dalam bentuk proyek-proyek bantuan, dukungan peralatan, program magang, seminar, lokakarya, kunjungan belajar, pelatihan, dan pengiriman tenaga ahli kepada negara-negara seperti Fiji, Chad, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kepulauan Marshall, Tonga, Tuvalu, Samoa, dan negara lainnya. Ikut beberapa program unggulan Indonesia. Pertama, International Workshop on Cybercrime and Digital Forensic for Palestinian Police Officers. Kedua, Knowledge Sharing Program for the Egyptian Official Development Assistance Management. Ketiga, Organization of Islamic Conference Workshop on Vaccine Management. Dan masih banyak lagi program-program unggulan Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.